Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita sudah memasuki bulan Maret. Semoga tidak bosan dengan pelajaran IPA ya. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada bagan ya. Kita akan bahas mengenai global warming. Jadi, global warming ini ada penyebabnya, ada akibatnya, kemudian ada juga solusinya. Dan bagaimana dampaknya di Indonesia? Mari kita bahas bersama. Untuk sebabnya, yang pertama disebabkan oleh efek rumah kaca. Kemudian ada efek umpan balik dan juga ada variasi dari matahari. Akibatnya, yang pertama ada es kutub yang mencair. Kemudian yang kedua adalah air bersih yang semakin sulit untuk didapatkan ya. Ketiga, penyakit baru yang bermunculan. Banyak sekali penyakit-penyakit langka yang unik dan aneh, termasuk jenis penyakit baru yang akhir-akhir ini bermunculan. Keempat, yaitu menurunnya produksi pertanian. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas bersama ya mengenai menurunnya produksi pertanian ini. Kemudian solusinya apa untuk global warming ini? Yang pertama, kita upayakan untuk bisa menanam tanaman atau pohon di sekitar rumah kita. Nah, tujuannya apa? Tanaman itu kan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk kita bisa melangsungkan hidup. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Selain itu, kita dapat menghemat listrik. Nah, ini dia. Hemat listrik. Ketika kita tidur, otomatis kan sudah tidak butuh peralatan elektronik ya, nah itu sebaiknya dimatikan. Kemudian charger yang masih menempel di stop kontak, mari kita lepas terlebih dahulu sebelum kita tidur supaya aliran listriknya tidak terus-menerus mengalir gitu ya. Dan juga lampu, sebaiknya kita matikan lampu karena selain bisa menghemat energi, ternyata mematikan lampu saat kita tidur itu juga bagus untuk kesehatan kita ya. Bagi yang belum bisa tidur menggunakan lampu yang padam, mari kita biasakan. Selanjutnya adalah pengertian dan fenomena pemanasan global. Jadi sudah sering sekali ya kita mengenal istilah pemanasan global ini. Bahkan sejak saya masih SMP pun global warming ini sudah digalakkan gitu. Jadi global warming ini pada dasarnya merupakan suatu fenomena di mana meningkatnya temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Greenhouse ini disebabkan oleh meningkatnya emisi seperti karbon dioksida, metana, dinitrat oksida, dan juga CFC, sehingga energi matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Oke, secara umum pemanasan global ini sangat mengancam eksistensi kelangsungan hidup di bumi. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, ini adalah efek rumah kaca. Bisa dilihat ya di sini ada matahari, di mana panas matahari ini merambat melalui atmosfer. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi ya. Kemudian ada yang kembali oleh bumi, tapi sebagian panas diserap kembali oleh gas-gas yang ada di atmosfer sini. Nah, selanjutnya ada yang namanya sinar matahari ini seperti memantul ya. Jadi panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi. Jadi bisa dibayangkan, semakin banyak emisi-emisi yang ada di atmosfer, maka kemungkinan untuk panas matahari ini tetap ada di dalam itu semakin besar ya. Semakin banyak emisi yang ada di sini, maka bumi akan semakin panas. Karena apa? Karena tidak dapat keluar, tidak dapat memantul seperti yang seharusnya gitu ya. Kemudian yang ini versi Inggrisnya ya. Jadi, the greenhouse effect. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi, some solar radiation is reflected by Earth and the atmosphere.
Some of the infrared radiation passes through the atmosphere. Some is absorbed by greenhouse gases and re-emitted in all directions by the atmosphere. The effect of this is to warm Earth's surface and the lower atmosphere. Oke, yang di sini, some radiation is absorbed by Earth's surface and warms it. Kemudian, infrared radiation is emitted by Earth's surface. Ini penjelasannya sama seperti tadi ya. Selanjutnya, berbagai fenomena yang muncul terkait dengan pemanasan global antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Mary dalam Magdalena tahun 2011. Yang pertama, kebakaran hutan besar-besaran bukan hanya di Indonesia. Jadi jumlah hutan sebagian besar di Amerika Serikat, Rusia, Australia itu juga mengalami kebakaran hebat, teman-teman. Nah, ilmuwan mengatakan atau mengaitkan kebakaran hutan ini menaikkan temperatur yang ada di sekitarnya. Area hutan lebih kering. Area hutan yang lebih kering ini biasanya lebih mudah terbakar karena kayu-kayu yang sudah kering itu ketika bergesekan maka akan menimbulkan percikan api. Gitu. Yang kedua, situs purbakala menjadi cepat rusak. Akibatnya alam yang tidak bersahabat, misalnya akibat cuaca yang tidak menentu ya, sejumlah kuil atau situs bersejarah, candi, dan artefak lain lebih cepat rusak dibandingkan beberapa waktu silam. Nah, suhu ekstrim juga terjadi. Kemudian ada pasang surut air laut juga. Akhirnya banyak sekali bencana yang terjadi gitu ya. Yang ketiga, ada satelit bergerak lebih cepat. Karena emisi karbon dioksida membuat planet itu lebih cepat panas, teman-teman. Bahkan berimbas di ruang angkasa. Selanjutnya adalah adanya rumus hanya yang terkuat yang bertahan. Rumus alam itu mengakibatkan akibat dari musim yang kian tidak menentu. Maka hanya makhluk hidup yang kuatlah yang bisa bertahan hidup gitu ya filosofinya. Yang selanjutnya adalah pelelehan besar-besaran. Nah, ini terjadi pada kutub. Di bumi kita ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini lambat laun meleleh esnya karena temperaturnya semakin tinggi. Selanjutnya ada makarnya tumbuhan di kutub utara. Nah, saat pelelehan kutub utara itu memicu suatu problem pada tanaman dan hewan di dataran yang lebih rendah. Terjadi pula situasi yang sama dengan saat matahari terbenam pada biota kutub utara. Jadi tanaman kutub yang dulu terperangkap dalam es kini mulai tumbuh ya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa gambar yang menjadi penyebab dari pemanasan global. Kalian pasti sudah sangat pro ya, sudah sangat hafal dengan ini semua. Asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran hutan, ya ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. Karena apa? Asap-asap yang dihasilkan oleh mereka ini, yang pertama ada karbon dioksida, ada uap air yang berlebihan, ada dinitrogen oksida, metana, dan klorofluorkarbon. Yang paling berbahaya adalah CFC, teman-teman, yang menyebabkan pemanasan global ini menjadi lebih cepat gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.